Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Aryani dari Prodi Ilha kelas 3A dengan NIM 306220008. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Lahirnya tasawuf sebagai fenomena ajaran Islam diawali dengan ketidakpuasannya terhadap praktik ajaran Islam yang cenderung formalisme dan legalisme. Selain itu, tasawuf juga sebagai gerakan kritik atau moral terhadap ketimpangan sosial, politik, moral, dan ekonomi yang dilakukan oleh kalangan penguasa. Pada saat yang demikian, tampillah beberapa tokoh untuk memberikan solusi dengan ajaran tasawufnya. Dalam sejarah perkembangannya, para ahli membagi tasawuf itu menjadi dua. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Ada yang menyebutnya sebagai tasawuf yang banyak dikembangkan oleh kaum salaf karena mengarah pada teori-teori pelaku. Dan yang kedua, tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang mengarah pada teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman mendalam. Tasawuf falsafi ini banyak dikembangkan oleh para sufi yang berlatar belakang sebagai filsuf. Jadi, tasawuf akhlaki ini banyak dikembangkan oleh kaum salaf atau salafi, sedangkan tasawuf falsafi banyak dikembangkan oleh kaum sufi atau filsuf. Perkembangan tasawuf dalam Islam telah mengalami beberapa fase. Fase pertama disebut dengan fase akatisme atau zuhud yang tumbuh pada abad 1 dan 2 Hijriah. Tokoh yang sangat populer dari kalangan ini adalah Hasan al-Basri dan Rabi'atul Adawiyah. Kedua tokoh ini dijuluki sebagai seorang zahid. Pada abad ketiga Hijriah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku. Pada abad ke-5 Hijriah, muncul Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bertujuan akatisme atau kehidupan sederhana, penelusuran jiwa, serta pembinaan moral. Sejak abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh terhadap tasawuf Sunni meluas ke seluruh pelosok dunia. Pembagian tasawuf. Tasawuf tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Apa sih itu tasawuf akhlaki? Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa. Dan yang kedua, tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Keruntuhan dari tasawuf ini. Dalam sejarah peradaban Islam, pada abad ke-9 sampai abad ke-12 Hijriah dikenal sebagai era kevakuman dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pemikiran Islam dan perkembangan tasawuf ini. Jadi tasawuf pernah mulai menghilang, lalu dibawa lagi oleh Imam Al-Ghazali. Kesimpulannya, sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dimulai pada akhir abad kedua atau awal abad ketiga Hijriah pada zaman Nabi. Munculnya tasawuf terdiri dari beberapa fase, yaitu abad ke-1, kedua, ketiga, keempat, abad ke-5, abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan sesudahnya. Tasawuf ini dibagi menjadi dua, yaitu tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Tasawuf tidak hanya bersumber dari Islam saja, namun juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran luar biasa, yaitu unsur Nasrani, unsur Buddha, Hindu, unsur Yunani, dan unsur Persia Arab. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.